Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, lakukan protokol COVID-19 dimanapun teman-teman berada. Berjumpa dengan saya, Mamai Mayasari. Teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kalau saya akan sharing mengenai verbal behavior. Dan informasi tentang ini saya dapatkan dari buku Ibu Ruri Suryawinata MED BCBA. Bukunya berjudul Verbal Behavior dan Applied Behavior Analysis. Baik, saya juga sudah saya sampaikan ya di video sebelumnya kalau saya akan membahasnya tidak sekaligus satu buku, satu sesi, tapi saya akan bagi menjadi beberapa sesi. Dan di video kali ini kita akan coba mulai membuka halaman-halaman pertama dari buku Ibu Ruri ini. Nah, di halaman sebelum bab 1, Ibu Ruri menuliskan mengenai perjalanan beliau, mulai dari beliau mengetahui informasi tentang putranya yang didiagnosa autisme, kemudian beliau mencari informasi yang lebih detail lagi, bagaimana cara yang tepat menangani putra beliau. Beliau mencari tempat terapi yang tepat, dan pada akhirnya di satu momen beliau bertemu dengan seorang BCBA, dan BCBA tersebut menterapi putra beliau, dan akhirnya saat itulah beliau disarankan untuk mengambil pendidikan ABA, di mana itu akan sangat bermanfaat sekali untuk membantu putranya agar putranya bisa berkembang secara optimal dalam kemampuan komunikasi berbahasanya. Kita langsung mulai kepada pembahasan. Di pembahasan pada bagian ini, Ibu Ruri menyampaikan bagaimana manusia sebagai makhluk sosial itu akan selalu beradaptasi, akan selalu berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahkan sejak bayi, manusia sudah mulai berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya, terutama orang tuanya. Dan pada saat seorang bayi berkomunikasi, maka karena memang bayi belum bisa bicara, maka komunikasi yang dilakukan adalah dengan menangis, ya. Dengan menangis. Apa yang bayi inginkan, maka dia akan sampaikan dengan cara menangis. Mulai dari ingin diganti popok, meminta susu, kemudian hal-hal yang lain yang diinginkan oleh bayi ketika minta digendong, itu bayi lakukan dengan menangis. Itu merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh bayi kepada orang dewasa atau orang tuanya. Kemudian seiring bertambahnya usia, maka bayi pun juga bertambah kemampuan mengekspresikan atau kemampuan membunyikan suara-suara yang dilakukan oleh bayi. Dan ini semua suara-suara ini akan sama di seluruh dunia. Jadi bisa dikatakan bahasa bayi itu sama di seluruh dunia. Mulailah di sini pada tahap ini bayi akan mengeluarkan suara-suara seperti ma, ta, da, mama, ma, ta, da, dan lain sebagainya. Dan ini kemudian dari proses ini kemampuan bayi terus bertahap meningkat sampai ke yang tadinya hanya mama tanpa makna. Kemudian akhirnya ketika dia suarakan mama, maka akan datang mamanya. Ketika dia mengatakan papa, maka akan datang papanya. Jadi dalam proses ini, dalam tahapan ini, bayi sudah mulai menerima respon dari apa yang sudah dia ucapkan tersebut. Nah, kemudian terus kemampuan bayi itu terus meningkat, dan ini yang disebut dengan babbling, ya. Jadi bayi itu yang tadi bahasanya sama seluruh dunia itu disebut babbling, ya. Tadi mama, baba, tata, dada, seperti itu. Dan kemudian terus meningkat kemampuan bayi, dan sampai pada akhirnya bayi mampu mengatakan, misalnya ingin mengetahui sesuatu, mengatakan apa ini, apa itu, seperti itu. Nah, inilah proses alamiah anak-anak pada umumnya. Akan tetapi untuk anak autisme prosesnya tidak demikian.
Tadi kalau anak tipikal atau anak normal proses perjalanan berkomunikasinya seperti itu, artinya bisa secara alamiah terbentuk, tidak memerlukan intervensi, tapi berbeda dengan anak autisme. Anak autisme supaya sampai bisa mencapai kemampuan seperti anak normal dalam hal tadi perkembangan mulai dari bayi, maka anak autisme memerlukan intervensi, memerlukan campur tangan yang didesain khusus untuk mereka. Secara alami, anak autisme terlahir memiliki perbedaan, sehingga mereka tidak memiliki ketertarikan atau minim sekali ketertarikan terhadap lingkungan sosialnya, yang menyebabkan mereka memiliki hambatan pada tumbuh kembang, terutama tumbuh kembang bahasa dan sosialnya. Teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, APA, American Psychiatric Association, mengeluarkan definisi autisme terbaru yang digunakan sebagai standar dunia pada tahun 2013. Definisi diagnosa ini termuat dalam yang disebut DSM-5 atau DSM-5. Pada manual yang baru ini ada perbedaan di mana tidak ada lagi klasifikasi seperti autisme klasik, kemudian PDD-NOS atau juga Asperger, tapi semuanya berada di dalam satu payung. Di dalam satu payung yaitu ASD atau ISD, Autism Spectrum Disorder. Definisi autisme menurut DSM-5 itu sebagai berikut. Yang pertama, anak autisme memiliki kekurangan dalam interaksi sosial dan komunikasi sosial, seperti kekurangan dalam hubungan timbal balik, kemudian juga kekurangan dalam bahasa nonverbal, dan kekurangan mengembangkan, mempertahankan, dan memahami hubungan dengan manusia lain. Selain memiliki kekurangan dalam hubungan sosial dan komunikasi sosial, autisme juga memiliki kekurangan dalam bentuk behavior atau perilaku. Yang pertama adalah anak autis melakukan stereotip atau melakukan sesuatu yang berulang, seperti misalnya gerakan-gerakan yang berulang, kemudian ekolalia, ya hanya menirukan saja berulang-ulang. Kemudian juga misalnya contoh membereskan mainan, menjejerkan mainan, seperti itu. Anak autisme juga memiliki perilaku yang menyukai kesamaan. Jadi tidak menyukai perubahan. Kalau sudah misalnya berangkat setiap hari aktivitas ke sekolah berangkat jam 7 dan pulangnya jam 12, maka itu akan selalu dilakukan berulang. Ketika ada perubahan, maka anak autis agak sulit menerima hal itu. Rute perjalanan. Biasanya anak autis itu menyukai rute yang sama. Misalnya arah dari rumah ke sekolah dengan jalan yang sama, seperti itu berulang-ulang. Ketika rute berubah, maka itu sangat rigid sekali. Jadi anak autis akan sulit menerima perubahan tersebut. Mereka kaku, kemudian menyukai sesuatu yang berulang-ulang, ya, sulit menerima perubahan. Perilaku yang lain adalah anak autis itu sangat terbatas terhadap minat. Jadi mereka memiliki ketertarikan, fokus tertarik kepada sesuatu yang sebetulnya tidak normal. Contoh misalnya, anak autis akan tertarik kepada mainan mobil-mobilan, tapi bukan untuk dimainkan sebagaimana layaknya anak tipikal memainkan mobil-mobilan atau bermain dengan mobil-mobilan. Anak autis malah akan memilih untuk memutar-mutar rodanya yang fokus di situ. Jadi hanya dia putar-putar terus, atau misalnya memandang kipas angin yang berputar itu dalam waktu yang cukup lama. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru, autisme atau ASD adalah spektrum. Jadi setiap anak itu tampilannya akan berbeda-beda. Tampilan anak dengan autisme itu sangat unik. Teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, itu tadi definisi secara umum mengenai autisme. Video kali ini sampai dengan pengertian umum autisme.
Dan untuk video selanjutnya kita akan berbicara mengenai aba. Apakah itu aba? Dan yang menarik dari buku Ibu Ruri ini adalah Ibu Ruri membahas seputar mitos-mitos yang berkembang, mitos yang beredar seputar aba. Ini yang sangat menarik. Banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai metode aba ini dan ternyata tidak tepat atau tidak benar. Dan Ibu Ruri di dalam buku ini akan menjawabnya, menjawab mitos-mitos seputar metode aba. Jadi, saksikan terus, nantikan tayangan video berikutnya yang akan kita bahas mengenai aba dan seputar mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai aba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.